Jadi selama ini kan Bapak kan pernah dengar ayat sesungguhnya Allah tuh lebih dekat dari urat leher kita. Kan pernah dengar. Iya, lebih dekat dari leher. Bisa Bapak rasakan kayak mana dekatnya atau bisa Bapak gambarkan? Sebetulnya begini, kalau kita mau merasakan langsung mungkin tidak, tapi bagi orang yang mencintai sesuatu, misalnya kita mencintai istri kita lah, sama banyak kan, itu walaupun jauh tapi dekat orangnya gitu loh. Nah, itu baru. Tapi kalau hanya sepintas ngomong apa sepintas ini enggak Merasakan dekatnya enggak bisa ya. Enggak bisa. Kalau sampai dekat baru. Misalnya kita tadi itu yang kita bilang contoh istri kita atau ada orang lain di Amerika sana, tapi kita rindu dengan dia, itu dekat kan? Sudah kita ingat dan rindu dan dekat, itu maksudnya. Jadi coba aku kasih beberapa pertanyaan ke Bapak kan gitu. Jadi anggap di depan Bapak ini ada buku sama pulpen. Buku sama pulpen. Coba Bapak tulis di buku itu kan. Coba Bapak tulis setiap pikiran. Kan kita berpikir terus. Ya. Perasaan. Kata hati. Kita ngomong kan hati kita berkata-kata. Dan gerakan setengah jam yang lalu tulis rinci. Mendetail. Pada saat bersama pikiran, perasaan, kata hati, gerakan Bapak. Berapa kali Bapak tadi jalan, berapa langkah. Bisa nggak tulis detail gitu di buku tadi? Mendetail tapi berurut. Sebetulnya tidak terekam semua lagi, tidak ingat betul lagi. Nggak ingat, nggak bisa ya. Nggak bisa ditulis. Apalagi pikiran kita kayak mana. Itu berapa juta tadi setengah jam. Memori yang datang. Kecuali itu fokus. Itu pun nggak bisa. Fokus pun pikiran, perasaan, kata hati Bapak apa aja tadi berkata-kata. Mana bisa. Tapi minimal kalau kita sudah sepakat, misalnya apa yang kita ngomong itu yang kita buat. Gerakan Bapak tadi berapa kali kedip mata? 5 menit yang lalu sanggup? Nggak tahu. Berarti nggak tahu lah intinya. Udah gitu tulis, berarti nggak tahu. Udah itu coba tulis lagi di buku tadi pikiran, perasaan, kata hati dan gerakan Bapak ke depannya. Oh, itu lebih nggak tahu lagi kan. Belum terjadi kan. Kalau ke depan kita tidak bisa ini kan. Belum terjadi ya, lalu memang kita tidak bisa ini. Jadi siapa yang tahu kira-kira Pak? Pikiran, perasaan Bapak baik yang lalu pun mau ke depan. Yang itulah yang menciptakan kita itu kan. Siapa itu? Allah tadi kan. Allah. Kira-kira ada nggak makhluk yang tahu bisa dia program ke depan pikiran gerakannya? Tidak ada. Malaikat pun nggak sanggup ya. Malaikat memang utusan tadi kan. Jadi kalau Allah yang tahu, yakin Allah yang tahu ya. Allah yang tahu. Kalau Allah yang tahu pikiran, perasaan, kata hati dan gerakan Bapak baik yang lalu maupun mau ke depan, coba rasakan dekatnya Allah sekarang. Itulah. Ya, sepertinya. Coba rasakan dekatnya Allah sekarang. Ya, dekat itu bagi yang kita ini memang dekat sekali. Orang yang bisa Bapak sebutkan dekatnya sekarang aku. Berani sebutkan dekatnya Allah tadi ke Bapak. Gak bisa ngomong. Ya, inilah yang dirasakan Syekh Siti Jenar. Tahu kan? Al-Halaj mengaku. Hal yang itu ya. Akhirnya mengaku-ngaku. Iya, dia tahu yang kan? Allah yang itu. Dia terakhirnya dia mengaku dia. Itulah puncak marifat, Pak. Itulah puncak tertinggi yang bisa dialami. Nabi aja pun bisa lebih dari itu. Rasa dekatnya tadi. Berarti lompat dia. Jadi Allah. Ya kan gitu. Iya. Bapak yang nggak pernah sebutkan. Itulah ilmu yang dicari-cari selama ini. Iya. Itulah yang dicari. Tasawuf Bapak belajar. Inilah sebenarnya intinya. Rasa dekat tadi. Cuma sekarang ku tanya, di mana Allah? Karena apa yang Bapak rasakan dirasakan juga sama orang lain. Aku juga ngerasakan, Pak Sukri juga. Cuma ada yang tahu, ada yang tidak, kan itu. Iya. Ada yang tidak sadar. Tapi kalau tempat yang ya artinya hadis macam-macam itu kita tidak bisa sebut. Lebih dekat seperti urat leher kita ada kan. Nah, sekarang kalau Bapak udah bisa ngerasakan kan? Maksud lebih dekat tadi udah dekat, kan? Ya. Bisa rasakan kan?
walaupun tidak bisa kita Iya, sebutkan. tidak kita bisa sebut ya. Cuma rasanya udah bisa merasakan lebih dekat. Inilah ilmu imannya para nabi. Iya, ya. Inilah imannya para nabi. Itulah mereka tidak pernah kokoh, mereka selalu sabar. Karena berarti seluruh makhluk itu dalam kendali Allah. Iya, Semuanya. Jadi Semuanya. ada harimau Mau jalan cari makan, kelinci yang datang. mau yang menguntungkan, mau yang merugikan, semua. Semuanya totalitas semua makhluk ini di bawah kendali Allah. Jadi ada ayat sesungguhnya Allah lah yang memegang ubun-ubun pikiran Iya, sebenarnya iya, setiap makhluk. Allah yang bolak-balikkan hati. Jadi inilah ilmu yang selama ini jarang orang tahu lah. Iya. Jarang orang tahu. Jadi kalaupun Bapak sudah merasa dekat, perlu Bapak guru lagi untuk merasa lebih dekat Itu. lagi. Perlu belajar lagi, cari guru lain Jadi yang guru lain yang merasa supaya lebih dekat lebih lagi. dekat lagi. Tidak perlu lagi, orang kan? Guru apa lagi yang bisa mau dekatkan lagi? Kalau Merasa dekat setelah tadi. sesama manusia mungkin belum. Nggak ada. Berarti itulah puncak dari tasawuf tadi. Itulah yang dicari-cari dulu. Itulah orang tukalwat. Menyepi diri untuk mencari Menyepi, ya. jati diri. Jati diri kita, Iya. itulah ilmunya, Pak. Ada lewat nafas kan. Nah, lewat Allah, nafas. Allah, Ada begitu. yang duduk pakai kerudung di ruang sepi untuk merasakan ini tadi. Meditasi kalau sistem yang satu itu meditasi kan. Cuma ini pencapaian ini Bapak tidak tersesat. Kan tidak tersesat. Bapak nggak akan ngaku-ngaku orang. Iya. Cuma itulah untuk diri kita. Jadi Iya. inilah dua jalan. Satu, dalam secara hati kita pasrah kepada Allah. Secara fisik kita bekerja, Itulah, berbuat. itu tadi. Kalau nggak ada. Jadi itulah aliran tasawuf, aliran Jabariyah. Semua pasrah sama Allah. Aliran Qadariyah, Allah nggak tahu apa-apa. Tergantung akal kita, pikiran kita. Kan dua aliran itu yang bertentangan. Jadi secara hati kita Jabariyah, pasrah. Secara akal kita Qadariyah, berusaha. Kalau nggak ada. Kita berharap terus. Nah, itulah ilmunya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi Bapak kan Insyaallah. ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.